Di Kabupaten Malang ini adalah pantai yang tertua. Betul. Dan menginspirasi Pak Karno tentang bagaimana mendesain Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Kabarkan kepada negeri bahwa Indonesia bangkit, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Maka hari ini bersama-sama kita kobarkan semangat seperti itu. Indonesia harus bangkit, Indonesia akan menjadi pemimpin dunia sesuai apa yang dikatakan Presiden Soekarno. Berikan aku ya, maka akan aku kuasai dunia. Merdeka! Merdeka!
Halo penggemar Jawa Story TV. Kali ini saya kembali lagi ke Ngelip pada acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-75. Dengan adanya Hari Kemerdekaan yang ke-75, saya betul-betul tadi itu sampai meneteskan air mata ya. Saya terenyuh, saya teringat orang tua saya yang mana perjuangannya yang luar biasa. Apalagi tadi salah satu direktur dari PT Jasa Yasa, Pak ya, itu mengucapkan kata-kata yang luar biasa, kata-katanya dari Pak Karno. Oleh sebab itu penggemar, saya ingin minta informasi mengenai histori Pantai Ngelip ini. Sebenarnya Pak Karno itu pada waktu itu bagaimana asal usulnya kok tiba-tiba Pak Karno membuat suatu visi di situ. Oke penggemar, saya mau kenalan dulu nih. Saya Pak Item dari Jawa Story TV. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Pantai Ngelip. Oke, Bapak. Saya Wildan. Bapak Wildan. Oke Pak. Gimana Pak asal usul Pantai Ngelip ini kok sampai Pak Soekarno itu mempunyai suatu gagasan ide seperti itu? Historinya gimana itu? Jadi begini, jadi Pak Karno itu pra kemerdekaan memang sering kesini. Lalu kemudian ini dasarnya dari mana? Ini ada orang yang kemudian tokoh hidup yang waktu itu dia masih kecil. Ada salah satunya beliau adalah nanti mungkin Bapak bisa ketemu, tapi namanya Mbah Bejo. Beliau bersaksi bahwa saya dulu waktu kecil sayalah yang kemudian membakar apa ini singkongnya Pak Karno. Jadi setiap beliau kesini itulah yang kemudian beliau membakarkan singkong kepada Pak Karno. Jadi entah kenapa Pak Karno itu cinta betul dengan Pantai Ngelip sehingga diabadikan dalam syair beliau, aku melihat Indonesia. Dan luar biasanya ini Pantai Ngelip disebutkan satu-satunya pantai di syair itu di alinea pertama dan kedua di paragraf pertama. Jadi di Pantai Ngelip beliau melihat Laut Hindia bergelora, membanting di Pantai Ngelip itu beliau semacam mendengar lagu sajak tentang Indonesia. Jadi kalau ngomong syair itu sebenarnya satu kalimat, satu frase itu, tetapi sebenarnya dalam itu mananya. Dan tugasnya para pemuda yang penerusnya yang kemudian sebenarnya apa ini maksudnya. Betul. Nah, Pantai Ngelip ini adalah bagian peradaban kuno. Peradaban mulai Mataram kuno, kemudian ditarik lagi ke atas, bahwa ada Syekh Subakir dulu pernah di sini, sehingga beliau mendapat relasi terus sampai ke pesisir hingga ke Blitar. Di sana ada pasujutan Syekh Subakir. Beliau datang sebelum Wali Songo jauh sebelum Wali Songo. Ya, makanya Ngelip ini adalah kalau di Kabupaten Malang ini adalah pantai yang tertua. Betul. Dan menginspirasi Pak Karno tentang bagaimana mendesain Indonesia. Ini yang luar biasa. Jadi cikal bakal desainan untuk programator bangsa ini sebenarnya Pak Karno itu punya satu rencana dan beliau kalau ngomong pantai, diambil perwakilan pantai itu Ngelip. Tapi kalau beliau menginspirasikan melihat Indonesia dari gunung gemunung disebutkan Gunung Kalebet, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, disebutkan satu persatu dan item itu detailing. Tapi untuk Ngelip hanya Pantai Ngelip, dan di situ disebutkan 2 kali. Berarti maka sebenarnya kita tidak berhenti di klinik saja, tetapi atau mitos atau kemudian dunia gaib, tapi kita sebenarnya lebih mendalami ke historical. Jadi sisi sejarah sebenarnya lebih dari itu gitu. Jadi tahun 2016-2017 kami mendapatkan informasi bahwa aku melihat Indonesia itu ini loh gitu. Di salah satu Munas, tema besarnya adalah aku melihat Indonesia. Saya cari, kemudian ketemu dengan salah seorang yang kemudian beliau mengkoleksi sejarah tentang Pak Karno, dan dia lengkap, dan dia berada di Jakarta. 2 kali beliau kesini dan kemudian selalu melihat aku melihat Indonesia. Gitu. Sebenarnya secara khususnya itu Pak Karno kan masih ada sesuatu something ya. Sesuatu di samping dia itu merencanakan satu kemerdekaan ya. Tetapi pasti ada sesuatu. Pasti. Apakah tempat spiritual yang paling yang dituju Pak Karno itu atau bagaimana? Ini ngomong view dan ini view terbaik karena ini berimbang. Di sini tebing dan ini laut lepas. Lalu kemudian secara energi itu kami bilang bagus. Lepas dari untuk kesehatan, karena ada ngomong kesehatan
laut ini, air lautnya ini obat. Kemudian pasir lautnya ini juga obat. Udaranya ini selalu terbarukan. Orang kan banyak yang kemudian tidak tahu bahwa pemrodusen pertama oksigen itu plankton. Ya kan? Pemrodusen pertama itu adalah plankton yang menutup lapisan ozon bumi. Dan kita berada di pinggir pantai, hirupan udara yang terbarukan setiap waktu, setiap saat itu bermanfaat untuk kesehatan holistik loh kita ini. Betul. Sehingga hormon endorfin kita ini, hormon kebahagiaan bisa muncul, hormon kortisol sudah kita tinggal dan diserap oleh alam, kita ditukar dengan yang positif. Keren banget. Ya. Cuman ada yang penting sekali lagi nih ya, penting sekali lagi. Kalau Pantai Ngeliep ini kan sudah pantai tertua di Malang ya. Terus kedepannya bagaimana sih Pak? Pembenahan dalam bentuk bagaimana kedepannya ini? Baik, kalau untuk fasilitas, ngomong fasilitas pengunjung. Jadi pengunjung kalau di Ngeliep itu bawaannya itu adalah peaceful, damai, insting, kemudian mempertajam insting, menguatkan energi, itu Ngeliep punya nilai plus. Kemudian untuk peningkatan fasilitas ini penerangan, ada kafenya, kemudian ada penginapan. Kemudian ntar lagi akan segera dibangun Masjid Sapu Jagat. Nah, itu juga untuk memfasilitasi orang-orang yang kemudian bersujud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian kita juga fasilitasi teman-teman yang dari keyakinan yang lainnya, apa yang mereka butuhkan. Pengunjung di dalam hal ini, pengunjung ke Pantai Ngeliep ini, kenapa kok gak diberi suatu pengertian atau suatu katalog yang mana itu menuliskan di sini tempatnya Pak Soekarno atau bla 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 bla, memberikan sesuatu otoretan supaya pengunjung sadar bahwa di sini itu tempat menghirup udara, ya, enak. Baik. Jadi kalau kita mulai dari tahun 2017-2018 untuk penggalian sejarah ini, dan hari ini kita sedang menyocokkan, mempresisikan histori itu, sehingga beberapa lapisan lintas elemen keilmuan, baik situ keilmuan sejarah, historikal, kemudian wisata juga kita kumpulkan, juga pemahaman-pemahaman yang lain, sehingga ini bisa komplit dan bisa disuguhkan. Ini masih dalam proses. Semoga saja segera selesai sehingga kita bisa menikmati secara keseluruhan. Kalau sekarang ini kita menikmati secara item per item dan masih bentuk puzzle. Semoga saja dalam jangka waktu 3-6 bulan lah saya butuh waktu untuk itu, untuk finishing dan kemudian bisa dinikmati secara keseluruhan. Dan ini menjadi sejarah besar bagi kita bahwa akan dinikmati oleh anak cucu kita. Keren. Dan membuka sejarah tentang Indonesia. Keren. Itu. Ya. Janganlah kita ibaratkan gini, negara itu besar, jangan melupakan sejarah. Jas merah. Nah itu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jangan sekali melupakan sejarah. Itulah. Ya. Oleh sebab itu saya ingin tahu. Seandainya pengunjung ke Ngeliep itu diberikan satu arahan, diberikan edukasi sedikit-sedikit mengenai bagaimana sih Pantai Ngeliep itu sebenarnya, itu kan lebih keren ya Pak ya. Jadi belajar sejarah oke, kesehatan oke, berwisata juga oke. Sip. Ya. Ada 3 hal akhirnya kan, edukasi ada, informasi ada, kesehatan oke, ekologinya ada. Ekologi ada. Dan yang penting adalah local wisdom yang harus dijaga. Local wisdom. Maka kita ada 4 tadi saya sebutkan, bahwa ada pendidikan karakter, local wisdom, kesehatan holistik, ekonomi ekologis. 4 item di Ngeliep ada. Keren. Jadi local wisdom di sini masih sangat kental. Kemudian kenapa local wisdom hari ini? Makanya saya sampaikan bahwa ritusnya ada, tapi value-nya hilang. Maka kembalikan secara penuh, ritusnya ada, kemudian value-nya ada. Jadi kita bisa menangkap local wisdom secara utuh. Ya. Pasti mereka yang kemudian memahami local wisdom dengan kepribadian masing-masing, mereka menjadi luhung. Budi luhung itu akan terjadi lagi di tanah Jawa dan kepada orang Jawa, dan akan menyebar ke negeri. Sip. Keadaannya itu ada di zaman milenial. Ya. Keren. Kita ini hidup kan sesaat. Ya. Dan anak-anak cucu kita yang kemudian akan hidup setelah kita. Ya. Maka sejarah itu penting. Ekonomi ekologis. Di sini ekonomi berjalan. Para penduduk lokal mereka menggeliat ekonominya. Tetapi sampai saat ini saya mesti sampaikan, sebelum sampean boleh rezeki, cintai alam. Maka ekonomi jalan, ekologis pun tetap terjaga. Maka mereka akan memberikan feedback kepada kita tentang bagaimana kita dengan semesta ini berharmoni. Itu local wisdom. Kesehatan holistik saya sebutkan tadi. Kesehatan holistik bahwa sungguhnya kesehatan lahir batin itu
ketika kita di pantai kita dapat kok sebenarnya. Itu modalnya. Iya. Jadi kesehatan holistik menjadi penting. Sip. Gitu. Terus yang terakhir tadi yang apa namanya? Ekologinya. Ekologinya tadi ekonomi ekologis, kesehatan holistik oke. Kemudian lokal system oke, sama pendidikan karakter. Pendidikan karakter di sini banyak. Jadi kalau contohnya pendidikan karakter di sini bagaimana kita apa namanya? Bersosialisasi terhadap lingkungan. Kita kalau di sini kan orang Mataraman. Jadi Mataram orang Mataram kuno, Mataram Islam ada di sini semua. Jadi ini gabungan. Sehingga bagaimana kita mempelajari orang, bagaimana apa namanya masyarakat sekitar ini ramahnya, budayanya, kemudian apa namanya welcome-nya kepada masyarakat itu mungkin tidak ditemukan di beberapa tempat yang lain yang kemudian sisi pendidikan karakter itu secara tidak bilang ini harus begini, tapi melihat perilaku kita akan nangkep gitu. Lihat, makanya kita punya potensi besar selain wisata, tapi kita bisa untuk menyebarkan 4 item tadi. Bayangkan kalau setiap setiap bulannya ada 1.000 orang, 2.000 orang yang masuk, lalu kemudian mereka membawa pesan dari Kabupaten Malang tentang keluhuran, tentang potensi, tentang kesehatan dan sebagainya ke negeri, maka akan kembali lagi. Ada satu hal pertanyaan ini. Kan sekarang pantai-pantai di Malang Selatan membludak ya. Seakan-akan pantai Ngeliep dilupakan. Nah, terobosan apa untuk supaya Ngeliep itu kembali sebagai ikonnya Malang? Ya, Ngeliep ini mulai tahun sekian sampai 75 itu jaya-jaya Ngeliep. Betul. Kemudian 80-an, 95-an baru kemudian ada reduksi. Sebenarnya Ngeliep ini tentu akses jalan menjadi penting. Kemudian ada harapan besar ketika jalur lintas selatan bisa sampai tembus ke Ngeliep, maka saya yakin Ngeliep akan bisa menambah pangsanya. Kaum milenial, kemudian ramah anak ini harus diciptakan. Kemudian juga terobosan-terobosan yang lainnya adalah kita di Ngeliep selain berwisata, kita mendapatkan nilai plus dengan berbagai macam itemnya. Itu kemudian udaranya. Ngeliep ini kenapa namanya Ngeliep? Jadi liep awalnya. Jadi kalau di sini banyak peaceful pasti. Kalau di Balikambang bawanya happiness. Jadi, di sini orangnya maunya tidur. Liep. Tapi ini bayangkan, ini kan anugerah yang Tuhan berikan kepada Kabupaten Malang. Di pantai tidak terasa panas, hutan lindungnya lebat, lo bayangkan, ramah anak, kemudian jadi ini pangsanya adalah family. Tinggal terkadang orang-orang itu ngomong lihat bahwa wow, horor. Jadi begitu. Itulah karena maksudnya. Distorsi. Jadi underestimate dan downgrade hasilnya. Betul. Maka holistik menjadi penting. Betul. Setuju banget. Nah, itu bagian dari progres kita. Mempermukan bahwa sungguhnya Ngeliep itu cocok untuk semua kalangan, Ngeliep itu ramah untuk semua kalangan. Nah, ada satu hal nih, ya. Pak Idrian, yang dikatakan Ngeliep itu di sini saja, ataukah termasuk Pasir Panjang, ataukah termasuk Gunung Kembang? Ini Dwi Tunggal. Jadi Ngeliep itu adalah garis besarnya. Jadi Pesanggerahan, Gunung Kombang, kemudian Sendang Kamulian, ini adalah kamar daripada rumah Ngeliep. Jadi kamar, kalau ibaratkan rumah, bahwa ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pantai Ngeliep ini sendiri. Itu yang kemudian terkadang orang ini di mana itu? Di Gua Patuk. Gua Patuk itu di mana? Apanya Ngeliep? Yang di Ngeliep. Ini Gua Patuk. Ini adalah view terbanyak. Jadi di sini adalah kita 1 hari 1 malam untuk tracking apa-apa aja item di Ngeliep nggak selesai. Maka kita sarankan menginaplah, nikmatilah kalau di pantai. Jadi menginap, kita bisa nikmati udara paginya, paling bagus untuk kita pulaan energi dan nafas. Lalu imunitas kita ini matahari sempurna UV-nya, itu peningkat imunitas. Kemudian kita kalau siang kita bisa berjalan kuliner khasnya di sini nih
yang paling saya kangenin kalau kesini 1 minggu, kesini aja saya mesti apa? Jangan bung. Apa itu? Bambu muda. Yang muda. Pedas, tewel, kemudian gurita, terus ikan laut dan sebagainya itu selalu kangen. Dan nasi tewol itu yang bikin saya Selalu tidak bisa lama balik lagi ke sini. Nah, tidak ke sini. sebenarnya gini, Pak Wildan ya, seandainya makan khas tadi ya, dicantumkan sebagai salah satu sumber, ya, supaya orang itu ada daya tarik sendiri ke Ngliep, itu lebih istimewa. Pasti. Kemudian di sore sunset terbaik. Kita adalah 5 nominator sunset terbaik. Betul. Di Ngliep ini. Betul. Jadi itu kenapa di sini tempatnya untuk hilal. Kalau pas lagi mau Ramadan. Nah, kemudian mau Idul Fitri, Idul Adha itu ini tempat untuk itu kenapa menjadi nominator 5 nominator. Kemudian kalau tengah malam, ketika ini suasana baik, cuaca bagus, kita bisa melihat gugusan Milky Way Bima Sakti yang jaraknya 480 miliar tahun. Jadi kita bisa melihat suasana masa lalu di sekarang. Keren. Itu dari tengah malam sampai menjelang subuh kita bisa menikmati. Jadi 24 jam sebenarnya kita di-entertain semalam. Tinggal syukur aja. Sehingga pulang mereka bisa mengurangi rasa marah, rasa jengkel. Itu kan positif tuh. Jadi mereka membawa energi dari laut. Bukan energi secara gaib yang akhirnya mengalami distorsi, tetapi kesehatan holistik mereka terbangun dan itu sangat bisa untuk membantu selama mereka hidup di darat. Itulah kesalahan daripada khalayak umum yang dikatakan spiritual itu kadang-kadang sesuatu yang goib. Padahal spiritual itu sendiri adalah bagaimana menyeluruh, menenangkan diri itu juga spiritual, kan gitu. Cinta berdiri juga spiritual, kan gitu. Supaya kita tidak gampang marah, tidak ada nilai kesombongan, selalu pandai bersyukur, tidak berkeluh kesah. Itu kan juga salah satu untuk spiritual. Ya, dipikir orang itu spiritual itu horor lah ini. Ini yang kemudian mengalami distorsi. Begitu. Oke Pak Bidan, saya sama-sama kagum tapi sekali. Semoga saja kita bisa ketemu lagi setiap tanggal 17 Agustus. Di sini selalu ada upacara kerakyatan, diikuti oleh para petani, para nelayan, dokter, kemudian bapak tentara, bapak polisi, kemudian berbagai macam elemen seniman. Mereka kumpul jadi satu. Tapi kalau fase ini pandemi, kita tadi tetap menjaga protokol kesehatan. Upacara ini kan dari dulu sebelum ada pandemi pun kita sudah lencang kanan dengan depan, dan insya Allah protokol kesehatan terjaga. Saya ucapkan. Oke, terima kasih Pak Wildan. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dan terima kasih, luar biasa. Oke penggemar, kita lagi berbincang-bincang dengan Direktur Jasa Yasa, yang namanya Pak Wildan. Betul-betul saya kehabisan kata. Saya selalu berdecak kagum dengan beliaunya. Dia begitu mempunyai wawasan yang begitu luas, ya. Sampai betul-betul, apalagi yang kutanyakan, mereka sudah menjelaskan secara detail. Oke penggemar, kita lanjut. Apa yang terjadi apabila kita mau menginap di sini sampai kita mengampu 24 jam di sini, kita pulang akan membawa satu kebahagiaan. Karena tadi disinggung oleh beliaunya bahwa spiritual itu bukan satu hal yang horor, tapi satu hal yang mampu bisa menenangkan diri, pandai bersyukur, tidak gampang marah, ya. Itu yang penting, ya. Oke, Bang, kita lanjut sampai ketemu lagi. TV, Pantai Ngliep merupakan pantai yang sangat menginspirasi dalam sejarah. Disinilah Presiden pertama Republik Indonesia terinspirasi untuk membentuk Indonesia. Dalam karyanya Aku Melihat Indonesia. Semoga kita tidak pernah melupakan sejarah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Masih ada liputan di Pantai Ngliep yang akan kami sajikan untuk penggemar setia Japastri TV. Ikuti terus penelusuran jejak dan fakta kami, jejak dan fakta Japastri TV. Gitu ya. Tadi kan kita lagi upacara ya, disinggung oleh beberapa tokoh di sana bahwa Pak Karno itu pernah datang di sini atau di Pantai Ngliep sana. Kalau secara umum Pak, Pantai Ngliep ini panjang. Dulu sebelum ada pemilahan bagian-bagian. Ini warung favorit untuk Japastri TV. Ya, penggemar ingin ke Ngliep mampir ke Batimun, mampir
makanan kesukaan kita. Sayur tewel alami kan ya. Lewat. campur lombok. Nah, campur lombok. Ini apa namanya? Ini juara di sini sejak tahun 69. Bayangkan tuh. Tahun 69. Umurnya Mas itu sekarang. Umurnya saya sekarang sudah 79. Waduh, mantap. Masih aktivitas. Dan sehat. Ya, alhamdulillah. Tinggal di sini sudah berapa tahun? Tinggal di sini sejak tahun 67. Daftar menu, Mas Bro. Ini daftar menu dan di sini. Tapi ini keliru Pak ini. Yang ini keliru. Yang ini keliru ya? Iya, ini waktunya tepatnya 10.000. Oh, 10.000. Tapi begini, penggemar yang ada di luar sana ya, kita mau berbuat curang dalam arti kata sesuai dengan apa namanya harga. Kalau harganya 10.000, saya pernah makan di satu tempat yang mana harga ini tidak ada, sehingga kalau kita mau bayar kaget bayarnya. Tapi ini cara ini, nasi campur ini harus 10.000 ya. Ya. Dan di sini ada kopi hitam, kopi susu, teh hangat dan sebagainya. Ini sebesar 3.000. Wah. Yang 4.000 hanya ini Pak. Yang teh. Ya, hanya ini. Kalau ini set 3.000. Oh, 3.000 cuma tinggal hanya es teh ini yang 4.000 gitu. Iya. Ini warungnya Mbak Timun yang menu makanannya dan minumannya namanya warungnya Sido Mampir, tapi pengunjung ke Pandeglang harus mampir. Halo penggemar ya. Kita lagi menyantap menu masakan khas dari warung Sido Mampir ya. Sido Mampir. Masakan khas Jawa Timuran. Dan ini sayur nangka, ada ikan asin, dan ini kalau di Jakarta nggak ada ini. Ini nggak ada ini. Ini makanan langka. Nah terus ini juga ini nasi apa namanya? Nasi tiwul. Nasi tiwul. Ini luar biasa. Iwak hiu. Nah luar biasa. Ya. Tapi penggemar jangan ngiler ya, karena kita lagi makan. Oke penggemar, kita lanjut. Mangan gak dicat. Lain.